Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du, sahabat Rumi yang makan Allah, saya sedang membaca hadis Nabi Sahih Bukhari, Kitabul Maghazi, bab kitab tentang perperangan, bab Ghazwatul Khandaq, itu tentang perang Khandaq. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 4106, itu diceritakan bahwa Barra ibn Azib mengisahkan bahwa Nabi ikut kerja bakti, ikut mempersiapkan perang Khandaq, menggali parit dan segala macamnya. Sampai-sampai beliau ikut yankul min turabil Khandaq hatta wara anil ghubar jildata batni. Nabi ikut mindahin, menggali tanah, sampai kemudian perut beliau itu banyak debunya, banyak tanah yang menempel di badannya. Lalu Bara mengatakan wa kana katsiras sya'r. Nabi itu banyak sekali syairnya. Ini boleh juga diterjemahkan beliau suka berdendang, bersyair. Dan orang Arab itu syair itu sudah tabi'i, sudah menjadi suatu tabiat bahkan dari kecil mereka. Sebelum Nabi lahir, orang Arab juga sudah bersyair. Dalam hal ini, kata Bara ibn Azib, فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزْ بِكَلِمَاتِ بِنِي رَوَاحَةٍ. Di riwayat yang lain, بِكَلِمَاتِ Abdillah. Ya. Aku mendengar Nabi berdendang dengan syair yang pernah disampaikan atau digubah oleh Abdullah bin Rawaha, salah satu panglima Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah punya panglima-panglima, ada yang jago strategi, ada yang hebat bersyair, dan syair-syair mereka menunjukkan kualitas rohani. Karena syair, kata-kata adalah terjemahan apa yang di dalam kolbu. Di saat Nabi SAW kerja bakti, memindahkan tanah, memindahkan pasir, yaqulu, beliau berdendang, Allahumma laula anta mahtadaina, wala tasaddaqna, wala sallaina. Ya Allah, kalau bukanlah karena engkau kami tidak dapat hidayah, tidak akan dapat bersedekah, wala sallaina, dan kami juga tidak akan mampu sholat. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu bersyair dengan syair yang sama. Ini syair digubah oleh sahabat Rasulullah, namanya Abdullah bin Rawaha. Di riwayat yang setelah ini, yang juga ada di bab perperangan, tapi Ghazwatu Khaybar, itu yang bersyair adalah Amir ibn al-Aqwa. Lafaz depannya sama. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Artinya sama. Dan ini mengartikan, menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah, mereka berdendang sedang mabuk cinta kepada Allah SWT. Di saat mereka jatuh cinta kepada Allah, maka leburlah pandangan mereka terhadap Nabi dalam memandang cinta kepada Allah. Mereka mengatakan, Ya Rabb, Ya Allah, kalau bukan karena engkau, kami tidak akan dapat hidayah. Tidak mungkin dapat bersedekah, juga tidak mungkin sholat. Ini dalam bab tauhid disebut dengan fana fil af'al. Fana dalam af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari Allah lah yang menggerakkan mereka sehingga mereka dapat hidayah, mereka bisa sholat. Jadi mereka mengatakan, kami sujud dan ruku pun itu engkaulah yang menggerakkan ya Allah. Ini kalau kita terjemahkan. Dan ini adalah salah satu daripada syair-syair sahabat yang ditakrir oleh Rasulullah, yang dilegitimasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah ikut mendendangkannya. Karena syair-syair itu, dia datang ke dalam kolbu sahabat Nabi, itu seperti wahyu pada Nabi, ilham pada sahabat Nabi. Karena Nabi memahami itu dengan baik, beliau menggunakan syair-syair mereka yang bermuatan ilham tadi, yang menunjukkan cinta mereka kepada Allah, fana fil af'al kepada Allah, jatuh cinta pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh ahli syair, ana man ahwa ana. Ya, akulah yang mana dia berkehendak. Jika dia berkehendak, itulah kehendakku. Ini fana seorang yang jatuh cinta kepada kekasihnya. Kehendak kekasihnya, kehendaknya. Kehendak dia, kehendak kekasihnya. Ini terjemahan daripada syair Abdullah bin Rawaha yang Nabi juga ikut menendangkan
juga menjadi syair yang didendangkan oleh sahabat lain namanya Amir bin Al-Aqwa. Berdasarkan riwayat ini, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, bahwa mabuk cinta di masa Rasulullah itu sudah ada, dan yang paling mudah untuk mencarinya, carilah dalam bab syair. Jadi jangan dicari dalam bab yang lain. Dan bayangkan, ini keluarnya di saat mereka sedang tegang mempersiapkan perang. Jadi ternyata para sahabat Nabi, mereka betul-betul rileks menghadapi apa saja. Ketika tegang mereka masih bersyair. Dan isi syairnya yang paling penting, menunjukkan mereka sedang asik ma'asyuk, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika para sahabat, mereka ada yang mabuk cinta, lalu Nabi terima dan Nabi benarkan mabuk itu. Lalu apakah kita yang mengaku ikut sunnah Nabi, sunnah sahabat, sudah mewarisi mabuk cinta tersebut? Maka sahabat-sahabat bukan Allah, mari belajar cinta kepada Allah. Semoga mabuk itu juga kita dapatkan. Sungguh indah orang yang mabuk, mabuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.